Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Toyota All New Veloz punyanya Auto Driver. Ini adalah mobil kantor kami. Dan mobil ini dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama, sudah pasti mobil kantor, mobil operasional akan dipakai terus-menerus. Jadi kami butuh mobil yang reliable dari merek yang terpercaya, yang after sales service-nya ada di mana-mana. Dan tidak lain dan tidak bukan pasti adalah Toyota. Kemudian mobil ini lega, mobil ini praktis, mobil ini irit dari hasil tes kami dan performanya serta kenyamanannya sudah jauh lebih membaik dibandingkan Veloz sebelumnya. Serta kenapa yang kami pilih Veloz? Karena Veloz ini sekarang dengan Avanza perbedaannya sangat banyak, bahkan tidak bisa lagi sebuah Avanza itu diretrofit menjadi Veloz karena panel bodinya berubah, sistem pengeremannya berubah, serta fiturnya jauh berbeda. Nah, Veloz yang kami pilih ini adalah Veloz dengan tipe TSS. Artinya Toyota Safety Sense. Ini yang tipe Q dengan TSS. Nah, di video kali ini kami selalu di Auto Driver ketika ada mobil dengan harga yang terjangkau tapi fitur seperti mobil premium, bahkan seperti radar di Toyota Safety Sense ini, ada rasa skeptisme kami atau rasa ingin tahu apakah fitur yang ada di Veloz ini, fitur yang banyak itu, fitur yang canggih itu beneran efektif atau cuma gimmick. Makanya di video kali ini kita akan mengetes sejumlah fitur-fitur unggulan dari Toyota All New Veloz. Sengaja kami tidak meminjam mobil dari Toyota, kami pakai mobil kami sendiri untuk melakukan pengetesan yang lebih fair dan lebih jujur apa adanya. Kita akan coba, rintangannya udah di depan. Saya akan jalan dan tidak akan menginjak rem sama sekali. Dan ini ceritanya saya meleng ke Anda kan, saya nggak ngelihat depan nih. Saya nggak ngelihat depan, mungkin semakin dekat, saya nggak ngelihat depan. Ah! Itu ada rasa kayak kaget gitu, tiba-tiba mobil ngerem sendiri. Tapi begitu saya ngelihat ke depan, alhamdulillah nggak nabrak mobil di depan. Sekarang kita lihat berapa selisihnya. Nah, kita bisa lihat ini selisihnya masih lumayan jauh ya, masih sekitar 30 cm gitu. Jadi masih aman. Nah, sekarang kita akan coba yang berikutnya. Pedal Miss Operation Control. Jadi intinya adalah ketika kita sudah terselamatkan seperti ini dan kita mungkin panik malah nginjek gas lagi, dia mestinya masih bisa menghentikan mobil lagi. Sekarang kita coba. Kita akan coba lagi. Oke, kita akan coba. Jadi skenarionya adalah saya akan jalan ke sana dan dia akan mengerem mendadak. Dan mungkin setelah itu kan saya panik, saya langsung masukkan ke P. Nah, mestinya kan saya masuk mundur setelah itu. Tapi saya akan masukkan maju lagi, akan masukkan D. Karena ceritanya saya salah gitu ya, masukin D dan saya akan injek gas. Kita lihat apakah dia menyelamatkan saya untuk kedua kalinya. Oke, kita akan jalan seperti tadi. Saya akan lihat ke Anda, saya nggak akan lihat. Dadidu. Ah! Wah, ada mobil. Saya langsung masuk ke P, deg-degan. Oke, saya harus mundur. Tapi saking paniknya saya masukin ke D. Wah, dia ngerem lagi. Dia langsung ngerem lagi dan menyelamatkan saya untuk kedua kalinya. Oke. Tinggal tersisa sedikit sekali. Mungkin tinggal 7 atau 10 cm atau malah 5 cm ya. 5 cm itu yang bisa membuat perbedaan antara Anda membayar jutaan rupiah ganti rugi ke mobil di depan atau Anda
selamat dan bisa bernapas lega untuk kedua kalinya. Oke, tapi saya harus beri disclaimer ke Anda, pre-collision warning atau yang sistem pengereman otomatis yang bisa menghindari tabrakan, itu hanya sistem untuk membantu Anda mengurangi risiko kecelakaan, tapi jangan sengaja untuk mengaktifkan fitur tersebut. Misalnya di lampu merah ada mobil di depan dan Anda cuek aja nggak ngerem gitu ya, karena ini sistem ini pada dasarnya bukan sistem untuk selalu mengerem mobil, tapi untuk menyelamatkan Anda di keadaan darurat. Jadi sebaiknya bijaksana dalam menggunakan fitur-fitur tersebut. Jangan sengaja mengetes ke mobil orang lain karena tetap risiko bahayanya ada. Nah, tapi ada satu hal dari sistem pre-collision warning dan pre-collision braking ini yang harus Anda ketahui. Jadi, ada beberapa percobaan di mana sistem ini gagal dan dia menabrak. Ternyata setelah kami selidiki, ketika Anda melepas gas pada saat peringatan itu sudah keluar, maka sistem akan mendeteksi bahwa Anda sudah sadar ada bahaya di depan dan Anda akan melakukan pengereman sendiri. Makanya dia tidak melakukan pengereman otomatis, semua diserahkan kembali ke Anda. Tapi pada saat Anda tidak melepas pedal gas sama sekali, padahal peringatan sudah berbunyi, disitulah sistem akan bekerja dan mengerem mobil karena menganggap Anda tidak sadar bahwa Anda akan menabrak sesuatu. Jadi kalau ada sejumlah jurnalis dan ada sejumlah orang yang melakukan pengetesan sendiri sampai menabrak, kami yakin itu karena pada saat peringatan berbunyi, mereka lepas gas dan membiarkan mobil apakah mengerem sendiri atau tidak. Ternyata tidak. Jadi kalau Anda sudah lepas gas pada saat peringatan berbunyi, sistem akan mendeteksi bahwa Anda sudah sadar dan Anda seharusnya melakukan pengereman. Nah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, buzzer atau peringatan suara dari fitur TSS di Veloz ini, itu bisa kita setel-setel. Misalnya front vehicle departure alert-nya, volumenya mau berapa. Itu kita bisa setel. Terus tone suaranya seperti apa, kita bisa setel juga. Dan yang lebih menarik, sensitivitas dari sensornya itu juga bisa kita setting untuk front kameranya, untuk peringatan kalau mau menabrak ke depan, untuk blind spot monitoring atau RCTA-nya, rear cross traffic alert-nya itu juga bisa kita atur. Jadi sensitivitas dari sensor-sensor ini bisa kita atur supaya dia bisa mengeluarkan peringatan sesuai dengan preferensi kita. Fitur berikutnya yang akan kita coba adalah RCTA, Rear Cross Traffic Alert. Jadi sistem ini ketika kita mundur keluar dari parkiran, sistem TSS-nya itu akan memantau keadaan di samping mobil. Ketika ada kendaraan mau melintas di belakang kita, dia akan memberikan peringatan supaya kita bisa melakukan antisipasi atau mengerem. Jadi sekarang saya sudah minta satu rekan saya membawa mobil untuk melintas. Dan saya akan mundur, kita lihat apakah dia memberi peringatan secara proper sebelum keadaan menjadi bahaya. Are we ready, Wi? Ready, Mas. Gue jalan. Oke, jalan. Nanti di jalan saya mundur. Nah! Langsung ada peringatannya keluar. Jadi saya bisa melakukan pengereman dengan baik. Oke, sekali lagi, Wi. Tadi dari arah kiri sudah, sekarang kita lihat kalau dari arah kanan. Oke, kalau udah siap bisa langsung melaju, mungkin dari agak jauh dikit ya. Kita lihat seberapa jauh sistemnya bisa mendeteksi. Oke, jalan, Wi. Gue jalan. Oke, dia jalan dan sekarang saya akan mundur. Nah, langsung ada bunyinya. Memang tidak ada peringatan yang keluar di layar. Jadi di layar itu diam aja, tapi ada bunyi tut 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 tut. Dan ketika ada bunyi tut 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 tut, pasti Anda akan langsung mengecek ini ada apa nih. Dan langsung kelihatan di kamera belakangnya dan kamera 360-nya ada mobil mau melaju dan itu Anda bisa melakukan pengereman. Dan nggak pernah gagal. Tadi kita coba berkali-kali, selalu dia bisa mendeteksi. Tapi harap diingat, sistem ini tidak melakukan pengereman secara otomatis untuk yang mundur, jadi dia hanya memberikan peringatan.
sekarang yang kita tes adalah fitur electric parking brake-nya. Jadi electric parking brake ini memang memudahkan kita tidak perlu narik, dan dia bisa dipadukan dengan auto hold seperti yang ada di Veloz ini. Nanti kita akan coba juga auto hold-nya. Tapi rem parkir elektrik itu harus memiliki karakter yang menunjang safety. Yang pertama, ketika kita tidak memakai safety belt dan kita masukkan maju, dia tidak boleh rilis. Dia harus memberikan tahanan, dia harus tetap aktif sehingga kita sadar apa yang salah nih. Oh, kita harus pakai seat belt. Dan ketika kita sudah pakai safety belt, dia harus bisa rilis secara otomatis. Kita akan lihat apakah karakter tersebut dimiliki oleh rem parkir elektrik di Veloz ini. Pertama, saya akan masukkan rem parkirnya. Nah, ini ada videographer di belakang. Oke, rem parkir aktif. Misalnya kita dari mati ya. Kita dari mati, terus kita nyalakan lagi. Rem parkir masih aktif kan? Oke. Kita sekarang akan maju dan saya tidak memakai safety belt. Apakah dia mau maju? Dia nggak mau. Saya sekarang akan injak gasnya. Langsung, dan di sini juga ada peringatan parking brake cannot be released. Parking brake tidak bisa dilepas. Sekarang kita akan pakai safety belt. Masih di posisi yang sama. Nah, dia masih belum rilis, tapi begitu kita injak gas, dia langsung rilis secara otomatis. Dan sekarang auto hold-nya akan saya nyalakan. Kita berhenti. Nah, dia langsung keluar hold. Saya nggak perlu injak rem lagi. Oke. Nah, karakter berikutnya yang saya mau coba adalah ketika kita parkir. Jadi, misalnya kita parkir, ketika kita masuk P, apakah dia bisa secara otomatis langsung memasukkan rem parkir tanpa perlu kita aktifkan? Tidak semua mobil bisa seperti itu. Sekarang saya akan parkir gini. Oke, dan saya akan masukkan ke P. Otomatis dia nyala langsung. Tanpa perlu saya tarik, otomatis electric parking brake-nya langsung secara otomatis engage. Good. Nah, karakter safety kedua yang harus dimiliki oleh electric parking brake adalah yang kita mau tes berikut ini. Apakah dia bisa menjadi emergency brake? Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan berjalan sekitar 25-30 km per jam di permukaan yang licin. Ini di parkirannya Cubic BSD, dan ini licin sekali permukaannya, dan saya akan tarik langsung rem parkirnya tanpa saya nginjek rem kaki, dan kita lihat apakah dia mengunci. Seharusnya tidak boleh mengunci sehingga rem parkir elektrik ini bisa digunakan sebagai rem darurat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna, dia benar-benar menghentikan mobil secara efektif, walaupun tidak akan sedekat kalau misalnya saya pakai rem kaki ya, karena rem kaki kan empat-empatnya, sedangkan kalau rem parkir elektrik itu kan dia hanya belakangnya saja, dan ini benar-benar efektif untuk menghentikan mobil. Nah, sekarang saya akan coba satu lagi, tapi perbedaannya dengan pedal gas itu saya masih injek terus. Jadi ini untuk simulasi, kalau misalnya Anda ada di sebelah kiri, tiba-tiba driver Anda entah kenapa pingsan atau tidak capable untuk melakukan berkendara, tapi dia masih menginjak gas, apakah Anda sebagai penumpang bisa menghentikan mobil dengan menarik tuas rem parkir elektrik ini? Seharusnya bisa. Oke, saya tidak akan lepas gasnya, jadi saya akan gas konstan aja. Oke, saya akan gas konstan. Ini nggak saya lepas gasnya. Wah, saya pingsan, ditarik oleh penumpang. Dan ini masih ngegas terus loh saya. Ini masih ngegas terus dan dia berhenti, ditahan mobilnya. Lulus tes ini. Sekarang kita akan coba seberapa presisi parkir dengan kamera mundur dan kamera 360-nya. Seberapa presisi kedua fitur tersebut. Saya akan lipat spion, jadi spion saya tidak akan pakai sama sekali dan saya hanya akan melihat ke layar. Oke, saya pilih
parkirnya. Hah, ini dia di depan. Yang ini nih tempat parkirnya. Oke, kita udah sampai pilar B. Saya akan ini. Oke. Parkir tanpa melihat sama sekali, hanya dengan kamera 360-nya. Seberapa presisi saya bisa parkir, seberapa lurus dan seberapa equal kanan dan kiri. Karena kalau sekarang menurut garisnya ini saya sudah persis di tengah-tengah. Oke, ada sensor parkirnya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat keluar. Oke, kita lihat parkirnya. So far sih kayaknya persis di tengah ya, tapi kita coba. Yang jelas lurus. Belakang lurus, kanan lurus, kiri lurus, tapi kita akan coba lihat. Nah, karena lupa bawa meteran, jadi kita pakai jengkal. Berapa jengkal dari ban ke garis ini? Oke, di tengah ban. 1 jengkal dan 5 jari. Depan kanan. Belakang kanan. 1 jengkal dan 5 jari juga. Artinya benar-benar lurus. Sekarang kita lihat belakang kiri. 1 jengkal dan 6 jari. Oke. Depan kiri. 1 jengkal dan ya 1,5 jari lah. 1 jari, mungkin ininya agak miring dikit ya. Artinya presisi sekali, karena saya parkir itu tidak pakai ngelihat spion, nggak pakai ngelihat belakang, nggak pakai ada juru parkir, hanya ngelihat ke layar tengah. Tapi ternyata penyimpangannya dari yang benar-benar titik dead center tuh cuman 1 jari ya. 1 jari ini cuman 1 senti kira-kira. Jadi yes, Anda bisa parkir presisi tanpa malu-maluin sekali jadi, hanya dengan menggunakan kamera mundur dan kamera 360-nya. Karena memang ternyata kamera itu memberikan citra yang cukup presisi untuk Anda gunakan sebagai sarana untuk parkir secara mudah. Oke, sekarang kita akan jalan keluar untuk mengetes fitur Toyota Safety Sense-nya. Dan ini perfect sekali karena hujan, jadi akan basah dan itu akan membuat tingkat kesulitan fitur TSS bekerja itu lebih besar. Kalau dia bisa bekerja pada saat hujan, di mana jalur juga basah, pandangan juga agak terganggu dari kamera, artinya di jalan kering mestinya dia nggak ada masalah. Fitur pertama yang mau kita coba adalah Front Vehicle Departure Alert System. Jadi kamera akan memantau mobil depan pada saat kita di kemacetan, pada saat kita berhenti atau di lampu merah, dan mobil depan berjalan, dia akan memberi peringatan supaya kita nggak diem saja di tempat seperti orang tidak konsentrasi atau orang ngantuk dan mobil depan sudah maju ke depan jauh dan kita diklakson dari belakang. Dia akan memperingatkan kita, "Oi, maju." Oke, sekarang kita cari sebuah lampu lalu lintas dan kita akan berhenti di belakangnya. Nah, di depan ada lampu lalu lintas. Semoga merah, semoga merah. Orang ngarepin hijau ya. Kita ngarepin merah untuk eksperimen ini. Mestinya kalau sistem ini proper, nggak lebih dari 2 detik setelah mobil depan jalan dia akan memberikan peringatan, dan ini mestinya keluar juga di layar ini. Coba kita lihat apakah dia bisa ngasih tahu saya kalau mobil depan itu sudah jalan. Belum hijau, ayo dong hijau dong. Kita hitung berapa detik setelah mobil depan jalan dia memberikan peringatan.
Lama ya hijaunya ya. Oke hijau, 1001, 1002. Nah, 2 detik setelah mobil depan jalan dia keluar peringatan vehicle ahead moving. Jadi kita langsung bisa jalan. Nah, fitur tersebut itu berguna ya supaya kita tidak mengganggu pengguna jalan yang lain dan juga kita nggak ketinggalan kesempatan lewat dari lampu merah gitu ya. Kadang-kadang kalau kita antriannya panjang, udah lampu merahnya lama, lampu hijaunya cuma sebentar, begitu mobil depan jalan kita lupa maju. Tapi ini bisa langsung diperingatkan, bukan cuma suara tapi juga ada gambar di instrumennya. Dan dia tetap bekerja pada saat hujan. Sekarang kita akan masuk tol buat mencoba TSS-nya di tol dengan jalan yang basah. Yang pertama kita mau coba adalah blind spot monitoringnya. Seperti apa bekerjanya dan apakah efektif. Kita akan lihat, kita akan jalan di tengah dan kita akan lihat blind spot di kanan dan di kiri. Blind spot itu dia mengandalkan kamera dan kita lihat pada saat hujan dia masih bisa mendeteksi apa enggak. Nah ini pas nih, ada truk besar-besar 2. Ini kalau kita nggak ngelihat dan kita langsung motong depan mereka itu bisa fatal akibatnya. Nah sekarang di sini kita akan di sini. Nah dia akan muncul lampu. Jadi ketika kita mau pindah jalur dan kita melihat spion, kita melihat ada lampu menyala di situ. Dan kalau kita nggak ngelihat karena dia di blind spot dan kita mau ke kiri pakai sen, dia akan berkedip dan membunyikan peringatan. Nah seperti itu. Jadi benar-benar dia hanya peringatan visual ketika mobil itu berada di samping kita. Nah di kanan juga nih seperti ini nih, sekarang di kanan. Ketika saya mau ke kanan, dia lampunya menyala. Ketika saya pasang sen, nah dia menyelamatkan saya dengan memberi peringatan, jangan ke kanan dulu, jangan ke kiri dulu, jangan pindah jalur dulu. Nah ini ada lagi. Jadi begitu kita berniat untuk pindah jalur pakai sen, itu dia langsung memberikan peringatan. Dan ini juga berfungsi pada saat hujan seperti ini. Kadang-kadang kaca itu suka ngembun. Dan kalau ngembun itu kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat spion dengan jelas, dan sistem blind spot monitoring ini yang akan memberitahu kita dan bekerja dengan baik di saat hujan. Sekarang yang kita akan lakukan adalah lane departure warning dan lane departure prevention. Jadi kamera di atas itu dia akan memantau apakah mobil kita tetap pada jalurnya. Kalau keluar dari jalur, dia akan memberi peringatan. Bahkan kalau kita terus keluar jalur, dia akan memberikan input setir supaya kita kembali ke jalur yang benar, yang disebut sebagai lane departure prevention. Tapi ini sekarang hujan, bahkan mata saja tuh kurang bisa membedakan jalur ini. Nah, kita lihat apakah kameranya bisa bekerja dengan baik di saat hujan. Ini kecepatan minimal harus 60 km per jam, sekarang saya 76, dan sekarang saya akan lepas setirnya. Kita lihat. Oke, sekarang saya akan ke kiri pelan-pelan. Kita lihat apakah dia akan memberikan peringatan. Oke, jadi kalau terlalu samar garisnya, dia tidak bisa memberikan efek apa-apa. Kalau benar-benar sangat samar ya, karena tadi itu benar-benar samar sekali, bahkan refleksinya itu sama seperti jalan di sebelahnya karena hujan. Sekarang kita akan cari tempat yang lebih kering untuk dia bisa membaca marka dengan baik. Nah oke, sekarang kita akan coba. Jadi tandanya kalau dia sudah bisa membaca marka jalan, ada garis 2 di sini di instrumennya. Artinya dia sudah bisa membaca marka jalan di kanan dan marka jalan di kiri. Dan ini harus di bawah 60, harus di atas 60 km per jam. Oke. Nah, di keadaan hujan, kadang-kadang itu kan marka jalan di Indonesia itu dia suka sangat samar kan, apalagi kalau hujan tuh bener-bener nggak kelihatan bedanya sama jalan biasa. Nah, dia akan hilang garisnya. Dia ketika hilang garisnya, dia memberitahukan kita bahwa lane departure warning dan lane departure prevention-nya tidak bekerja.
Tapi ketika dia bisa bekerja, dia akan mengeluarkan tanda. Jadi ini bagus sekali ya. Kita tahu kapan sistemnya bekerja, kapan tidak. Karena sangat tergantung dari visibilitas markanya. Nah, sekarang dia bisa membaca marka dengan jelas. Udah ada garis 2. Nah, ketika kita itu mau keluar satu jalur, sebelum peringatan itu bunyi, dia ada kedap-kedip. Nah, seperti ini, saya mau keluar jalur di kanan, nah dia keluar kedap-kedip di kanan. Kalau saya mau keluar jalur yang kiri, nah dia kedap-kedip yang di kiri. Nah, sekarang muncul peringatannya, LDW in operation, lane departure warning in operation. Tapi sebelum bunyi itu muncul, kalau saya udah terlalu dekat sama jalur di kiri, nah dia langsung keluar, atau bahkan sebelum bunyi itu keluar, nah dia ada kedap-kedip dulu. Jadi secara visual dulu, habis itu secara audio. Nah, sekarang kita coba apakah dia bisa mengembalikan mobil ke jalur yang benar kalau kita secara tidak sengaja itu keluar dari jalur. Misalnya di sini saya nggak sengaja keluar ke kiri sedikit-sedikit. Nah, dia balikin setirnya. Kuat loh ngebalikin setirnya. Nanti kita coba lagi kalau situasinya udah agak aman. Begitu dia melihat mobil itu mau keluar jalur, dia langsung balikin. Dan itu bisa menyelamatkan kita, karena ada sejumlah kecelakaan itu mobil tuh tidak sengaja ke kiri terus saja karena mungkin kita ngantuk atau kita lengah dan langsung menghajar apapun yang ada di bagian kiri. Kayak ini agak belok sedikit ya. Aduh, ngantuk, saya ngantuk, lengah. Dibalikin dan ada peringatannya. Jadi saya terhindar. Nah, sekarang mau keluar ke kanan nih. Nah, tuh dia kasih peringatan dan dia balikin lagi ke kiri mobilnya. Oke. Jadi dalam keadaan hujan, dia tetap bisa membaca asal marka jalannya jelas. Kalau marka jalannya tidak jelas, sistemnya tidak bisa mendeteksi, dia akan memberitahu di sini tidak ada garis, artinya sistemnya sedang tidak bekerja. Well, seperti Anda bisa lihat sendiri, ternyata fitur-fitur yang ada di mobil ini bekerja sesuai dengan spesifikasinya dan efektif. Bukan sekedar gimmick, bahkan sejumlah fiturnya juga itu bekerja sesuai dengan standar-standar yang diterapkan di mobil-mobil premium. Jadi kami bisa bilang bahwa fitur-fitur yang ada di All New Veloz ini bukan sekedar gimmick, tapi dia juga bekerja, dan di sejumlah keadaan, apalagi keadaan darurat, fitur-fitur tersebut bisa menyelamatkan harta atau nyawa Anda. Dan nggak nyesel kami pilih All New Veloz ini sebagai kendaraan operasional di Autodriver. Oke, kira-kira mobil apa lagi yang harus kami tes fiturnya sampai sedetail seperti ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta ke Instagram kami @autodriver_, dan download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.